Setelah aku melahirkan anak pertamaku, suamiku menolak menandatangani akta kelahiran anaknya. Dia berteriak, "Urus saja sendiri anak haram itu, aku tak sudi berurusan dengannya." Suami mempermalukanku di depan keluargaku dan seluruh keluarganya. Namun dia syok histeris saat dokter datang menyampaikan sesuatu. Kupastian dia menyesal seumur hidupnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau antiseptik menusuk hidung Askia. Tubuhnya terasa remuk, setiap sendi ngilu, dan rasa perih di antara kedua kakinya masih terasa membakar. Tapi semua itu lenyap begitu dia mendengar tangisan pertama putranya. Tangisan melengking yang memecah keheningan ruang bersalin. Askia tersenyum, air mata haru mengalir di pipinya yang pucat. Putranya, Bintang, telah lahir dengan selamat. Perawat meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dada Askia. Kehangatan kulit mungil itu menjalar, memberikan kedamaian instan. Lelah 9 bulan mengandung dan perjuangan berjam-jam di ruang persalinan terbayar lunas. Askia membelai lembut kepala putranya yang berambut tipis. Dia cantik, sempurna. Pintu ruangan berderi terbuka. Rangga, suaminya, masuk. Di belakangnya, mengekor Ibu Ambar, ibu mertuanya, dan Pak Gunawan, ayah mertuanya. Wajah Rangga sulit dibaca. Kemeja birunya tampak kusut dan ada jejak lelah di matanya. Tapi tidak ada binar kebahagiaan di sana. Tidak seperti yang Askia harapkan. Di sudut lain, ibunya sendiri, Ibu Asih, berdiri dengan mata berkaca-kaca, tersenyum haru padanya. Kontras itu begitu menusuk. Ibu Ambar, seperti biasa, tampak sempurna. Jilbabnya terpasang rapi, riasannya tanpa celah, dan dia mengamati ruangan itu dengan tatapan menilai. Dia melirik bayi di pelukan Askia sekilas, lalu membuang muka. Pak Gunawan hanya berdiri canggung di dekat pintu, meremas-remas topinya. "Rangga," panggil Askia lirih, suaranya serak. "Dia mirip denganmu." Rangga tidak mendekat. Dia hanya berdiri mematung di kaki ranjang. Keheningan yang aneh menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Hanya suara monitor jantung yang berbunyi teratur. Seorang perawat masuk membawa map berisi dokumen. Dia tersenyum ramah. "Selamat, Ibu Askia, Pak Rangga. Bayinya laki-laki, sehat sekali. Pak, mohon ditandatangani di sini untuk akta kelahirannya. Sebagai ayah." Perawat itu menyodorkan pulpen dan map itu kepada Rangga. Semua mata tertuju pada Rangga. Dia menatap map itu, lalu menatap Askia. Wajahnya yang tadinya lelah kini mengeras. Rahangnya terkatup rapat. "Aku tidak akan menandatanganinya," desis Rangga. Suaranya rendah, tapi tajam seperti pisau. Perawat itu membeku. "Maaf, Pak." Ibu Asih melangkah maju. "Rangga, apa maksudmu?" Rangga tiba-tiba tertawa. Tawa yang kering dan penuh cemoohan. Dia menepis map di tangan perawat, hingga dokumen-dokumen di dalamnya berhamburan ke lantai keramik yang dingin. "Rangga!" Askia menjerit, kaget. Lalu Rangga berteriak. Suaranya menggema di ruangan itu, memantul dari dinding ke dinding, penuh kebencian. "Urus saja sendiri anak haram itu." Waktu seolah berhenti. Jantung Askia serasa direnggut paksa dari dadanya. "Haram? Apa yang baru saja dia katakan? Aku tak sudi berurusan dengannya." Lanjut Rangga, menunjuk bayi mungil di pelukan Askia. Bintang, yang tadinya tenang, kini mulai menangis kencang seolah merasakan amarah di ruangan itu. "Jaga mulutmu, Nak." Pak Gunawan akhirnya bersuara, kaget, tapi suaranya lemah. "Diam, Pak," bentak Ibu Ambar, tapi bukan kepada Rangga, melainkan kepada suaminya sendiri. Wajah Ibu Ambar kini dihiasi senyum kemenangan yang bengkok. Rencananya berhasil. "Rangga, apa yang kau katakan?" Suara Askia bergetar hebat. Air mata harunya telah berubah menjadi air mata kepedihan dan malu. Dia melihat ke arah ibunya. Ibu Asih menutup mulutnya, tubuhnya gemetar menahan tangis dan amarah. "Kau pikir aku bodoh, Askia?" Rangga melangkah mendekat. Matanya merah. "Kau pikir aku tidak tahu kau selingkuh di belakangku? Kau pikir kau bisa menjebakku dengan anak ini? Anak siapa itu?" Penghinaan itu terlalu berat. Di depan keluarganya. Di depan keluarganya sendiri. Di depan perawat yang kini menatapnya dengan iba campur kaget. Askia menggeleng, terlalu syok untuk membela diri. "Aku sudah tahu rencanamu.
Kau ingin harta, kan? Kau ingin mengunci aku dengan anak ini. Rangga terus berteriak, meluapkan semua tuduhan yang jelas telah disiapkan. Askia tahu dari mana ini berasal. Ibu Ambar. Ibu mertuanya itu tidak pernah menyukainya. Sejak awal, Ibu Ambar menganggap Askia, yang berasal dari keluarga sederhana, tidak sepadan dengan Rangga, putra tunggalnya. Aku tidak pernah. Askia mencoba berbicara, tapi isak tangis memotong kalimatnya. Sudahlah, Rangga. Ayo kita pergi dari tempat kotor ini, kata Ibu Ambar, menarik lengan putranya. Biar dia urus sendiri aibnya. Rangga meludah ke lantai, tidak jauh dari kaki ranjang Askia. Perempuan jalang. Itu adalah kata terakhir yang dia ucapkan sebelum berbalik. Dia dan Ibu Ambar berjalan cepat keluar ruangan, diikuti Pak Gunawan yang berjalan gontai dengan kepala tertunduk. Askia hancur. Dunianya runtuh. Dia baru saja melahirkan, dan suaminya baru saja mencap anaknya sebagai anak haram, dan dia sebagai pelacur di depan semua orang. Ibu Asih segera memeluk putrinya, keduanya menangis pilu. Perawat yang malang itu mulai memunguti kertas-kertas di lantai, tidak tahu harus berbuat apa. Tepat saat Rangga hendak mendorong pintu keluar, sebuah suara tenang namun tegas menghentikan mereka. Tunggu, Pak Rangga. Seorang pria berkacamata dan berjas dokter putih berdiri di ambang pintu. Itu Dokter Fajar, dokter yang menangani Askia. Dia tampak baru saja berlari, napasnya sedikit rengah. Dia memegang sebuah map file yang berbeda. Rangga berbalik, jengkel. Apalagi? Dokter Fajar tidak mempedulikan nada bicara Rangga. Dia berjalan masuk, matanya memindai situasi di ruangan itu. Tangisan Askia, bayi yang menjerit, dan wajah geram Rangga. Saya minta maaf mengganggu momen Anda, kata Dokter Fajar datar. Tapi saya baru saja mendapat hasil tes darah lengkap bayi Anda. Ada yang sangat aneh. Sesuatu yang hanya Anda, Pak Rangga, yang bisa menjelaskannya. Ibu Ambar mendengus. Kami tidak punya waktu untuk ini. Dokter Fajar menatap langsung ke mata Ibu Ambar. Saya sarankan Anda meluangkan waktu, Ibu. Karena ini menyangkut masa depan keluarga Anda. Atmosfer di ruangan itu berubah tegang. Teriakan Rangga dan tangis Askia tergantikan oleh keheningan yang berat. Ibu Ambar menatap Dokter Fajar dengan sorot mata curiga. Rangga, yang tadi sudah di ambang pintu, terpaksa melangkah mundur ke dalam ruangan. Pak Gunawan berdiri kaku di sampingnya. Dokter Fajar berjalan ke sisi ranjang Askia. Dia memberi isyarat agar perawat membawa Bintang sebentar, membersihkannya, dan menenangkannya di ruang bayi. Askia awalnya enggan melepaskan putranya, tapi tatapan Dokter Fajar meyakinkannya. Ini penting. Askia, Ibu Asih, mohon tenang sebentar. Saya perlu menjelaskan ini secara medis, kata Dokter Fajar lembut. Lalu dia berbalik menghadap Rangga. Dia memegang hasil laboratorium di tangannya. Pak Rangga, saat kami mengambil sampel darah Bintang untuk tes rutin, lab menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Dokter Fajar memulai. Apa? Dia sakit? Tanya Askia panik, melupakan sejenak penghinaan yang baru saja dia terima. Tidak, Ibu Askia. Putranya sehat. Sangat sehat, kata Dokter Fajar, menenangkannya. Tapi dia unik. Bintang memiliki anomali Pelgerhuet. Rangga mendengus. Anomali apa? Aku tidak peduli. Itu pasti penyakit turunan dari keluarganya. Katanya kasar, menunjuk Askia. Askia tersentak oleh kekasaran itu, tapi dia diam. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Justru disitulah letak keanehannya. Pak Rangga, kata Dokter Fajar, suaranya tetap tenang. Anomali Pelgerhuet adalah kelainan genetik darah yang sangat langka. Ini adalah penanda. Sesuatu yang diwariskan secara dominan. Jika anak memilikinya, salah satu orang tuanya pasti memilikinya. Tidak mungkin meleset. Terus, potong Ibu Ambar tidak sabar. Apa hubungannya dengan kami? Itu jelas bukan dari anak saya. Mata Dokter Fajar menyipit di balik kacamatanya. Dia menatap Ibu Ambar, lalu Pak Gunawan, dan terakhir Rangga. Sebenarnya, kata Dokter Fajar, sengaja memberi jeda. Saya tahu tentang anomali ini. Karena saya tidak hanya dokter kandungan Ibu Askia. Saya juga dokter yang menangani arsip medis keluarga Gunawan selama 5 tahun terakhir. Wajah Ibu Ambar langsung berubah. Pucat pasi. Senyum kemenangannya lenyap tak berbekas. Pak Gunawan, sebaliknya, tiba-tiba terlihat sangat gugup. Rangga masih terlihat bingung. Arsip keluarga? Apa maksudmu? Dokter Fajar melanjutkan.
Anomali Pelgerhuet ini adalah warisan di keluarga Anda, Pak Rangga. Kakek Anda, almarhum Tuan Gunawan Senior, memilikinya. Ayah Anda, Pak Gunawan, memilikinya. Dan sekarang, putra Anda, Bintang, memilikinya. Dokter Fajar berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Ini adalah penanda genetik yang tidak mungkin salah. Seperti sidik jari DNA. Ini adalah bukti mutlak, Pak Rangga. Dokter Fajar menatap lurus ke mata Rangga. Bayi ini, Bintang, 100% anak kandung Anda. Pernyataan itu meledak di ruangan hening itu. Reaksi pertama datang dari Rangga. Dia tidak marah. Dia syok. Wajahnya yang putih pucat kini dihiasi keringat dingin. Lututnya lemas. Dia terhuyung ke belakang, hampir jatuh jika tidak ditahan oleh Pak Gunawan. Tidak mungkin. Desisnya. Napasnya terengah-engah. Ini bukan kemarahan, ini adalah kepanikan murni. Tapi reaksi yang paling menarik perhatian Askia adalah reaksi ibu mertuanya. Ibu Ambar tidak lagi terlihat angkuh. Dia terlihat ketakutan. Benar-benar ketakutan. Matanya liar, dan tangannya gemetar hebat. Omong kosong, pekik Ibu Ambar, suaranya melengking tidak terkendali. Dokter ini pasti dibayar. Dibayar oleh pelacur ini. Ibu Ambar, jaga ucapan Anda, kata Dokter Fajar tegas. Ini adalah data laboratorium. Fakta ilmiah. Saya bisa menuntut Anda atas fitnah. Tuduhan Anda kepada Ibu Askia tadi sudah sangat serius. Dan sekarang terbukti, tuduhan itu 100% salah. Askia menatap suaminya. Rangga sedang syok histeris. Dia mencengkeram rambutnya sendiri, bergumam berulang kali. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lalu, di tengah kepanikan itu, Ibu Ambar melakukan kesalahan. Dia menarik Rangga ke sudut, mengira tidak ada yang mendengar. Dia berbisik dengan suara mendesak dan penuh kepanikan. Gawat, Rangga. Tanda kunci, itu muncul. Rencana kita bisa hancur. Bodoh, kenapa kau berteriak tadi? Askia, meskipun tubuhnya lemah, mendengarnya. Telinganya menangkap bisikan itu dengan jelas. Tanda kunci? Rencana apa? Hancur? Pikiran Askia yang tadinya berkabut karena sakit hati, kini menjadi jernih. Dingin dan tajam. Ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini bukan sekadar mertua yang membencinya. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang berhubungan dengan warisan. Sesuatu yang membuat suaminya dan ibu mertuanya rela menghina dan membuangnya, hanya untuk panik saat kebenaran genetik terungkap. Dokter Fajar, melihat drama itu, berdeham. Saya akan mencatat temuan ini di arsip medis. Secara hukum, bayi ini adalah putra sah Anda, Pak Rangga. Selamat atas kelahirannya. Dia menatap Rangga yang masih terguncang dan Ibu Ambar yang pucat karena marah dan takut. Sekarang, jika Anda permisi, pasien saya perlu istirahat. Ibu Ambar tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mencengkeram lengan Rangga, yang masih seperti orang linglung, dan menyeretnya keluar ruangan. Kali ini, mereka pergi dengan cara yang sangat berbeda. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan kekalahan dan ketakutan. Pak Gunawan membungkuk sedikit ke arah Askia, sebuah gestur permintaan maaf yang samar, sebelum mengikuti istri dan anaknya. Pintu tertutup. Meninggalkan Askia, ibunya, dan keheningan yang memekakkan. Ibu Asih akhirnya memecah keheningan. Askia, anakku, apa yang sebenarnya terjadi? Askia menatap pintu yang baru saja tertutup. Rasa sakit di hatinya masih ada. Penghinaan itu masih membekas. Tapi di atas semua itu, sesuatu yang baru telah lahir selain putranya. Sebuah tekad. Dia menoleh ke ibunya, matanya kering meski pipinya basah. Aku tidak tahu, Ibu, katanya dengan suara yang lebih kuat dari yang dia duga. Tapi aku akan mencari tahu. Tanda kunci. Rencana. Apapun itu, mereka mempermainkan anakku. Dia menghela napas panjang. Dia menatap tangannya yang gemetar. Kupastikan mereka menyesal, bisiknya. Kupastikan mereka menyesal seumur hidupnya. 10 hari Askia habiskan di rumah ibunya. 10 hari memulihkan luka jahitan dan luka hati yang menganga. Ruang bersalin yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan, kini menjadi mimpi buruk yang terus berputar di kepalanya. Teriakan Rangga, kata, haram, ludah di lantai, dan senyum kemenangan Ibu Ambar. Dia tidak pernah kembali ke rumah mewah keluarga Gunawan. Begitu diizinkan pulang oleh rumah sakit, dia hanya punya satu tujuan. Rumah petak sederhana milik Ibu Asih.
Tempat dia dibesarkan, tempat yang mungkin sempit, tapi penuh dengan cinta yang tulus. Bintang, putranya, tidur pulas di ayunan kain. Dia tidak tahu badai apa yang telah dia sebabkan hanya dengan kelahirannya. Askia menatap putranya, hatinya dipenuhi campuran cinta yang meluap dan ketakutan yang mencekam. Tanda kunci, bisik Askia pada dirinya sendiri. Kata-kata yang didengarnya dari Ibu Ambar di rumah sakit itu terus terngiang. Rangga dan Ibu Ambar telah mencoba menghubunginya. Puluhan telepon, pesan teks yang silih berganti dari memohon, "Sayang, ayo kita bicara," hingga mengancam, "Askia, jangan bodoh, kau itu masih istriku." Askia mengabaikan semuanya. Dia telah membuat keputusan. "Ibu, panggil Askia pada Ibu Asih yang sedang melipat pakaian bayi. Aku butuh pengacara." Ibu Asih menghentikan gerakannya. Dia menatap putrinya. "Apa kau yakin, Nak? Pengacara itu mahal." "Aku yakin, Bu. Ini bukan lagi soal aku dan Rangga. Ini soal Bintang." Mereka menyebutnya tanda kunci. Mereka panik saat tahu dia anak kandung Rangga. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. "Sesuatu yang besar," kata Askia. Suaranya tidak lagi bergetar seperti di rumah sakit. Suaranya dingin dan mantap. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh anakku." Ibu Asih mengangguk. Ada binar kebanggaan di matanya. Ibu kenal seseorang. Namanya Tulus. Dia putra dari teman lama ibu. Orang bilang dia jujur dan pintar. Biar ibu hubungi dia. 2 hari kemudian, Pak Tulus datang. Dia bukan tipikal pengacara berdasi mahal. Dia sederhana, berkemeja batik lengan panjang, dan membawa tas kerja yang terlihat berat. Tapi matanya tajam. Dia mendengarkan. Askia menceritakan semuanya. Dari awal pernikahan yang mulai terasa dingin, sikap Ibu Ambar yang tidak pernah menyukainya, persalinan, hingga insiden di rumah sakit. Dia tidak melewatkan satu detail pun. Teriakan, haram, penghinaan, dan yang terpenting, bisikan panik Ibu Ambar soal tanda kunci. Pak Tulus tidak menyela. Dia hanya mencatat di buku catatan kecilnya. Setelah Askia selesai, dia terdiam sejenak. "Keluarga Gunawan," gumam Pak Tulus. "Saya pernah mendengar reputasi mereka. Tuan Gunawan senior, kakeknya Rangga, adalah pengusaha yang sangat tertutup. Hartanya legendaris." Pak Tulus menatap Askia. "Ibu Askia, tuduhan di depan umum itu sudah cukup untuk gugatan cerai dan pencemaran nama baik. Tapi insting saya mengatakan, seperti kata Anda, ini jauh lebih besar." "Apa yang bisa kita lakukan?" tanya Askia. "Anda memberi saya kata kuncinya. Tanda kunci, dan anomali Pelgerhuet. Ini adalah petunjuk yang sangat spesifik. Izinkan saya melakukan penyelidikan. Saya akan memeriksa catatan sipil, arsip perusahaan, dan yang terpenting, jika ada, surat wasiat Tuan Gunawan senior," kata Pak Tulus. Seminggu berlalu dengan lambat. Askia fokus merawat Bintang. Ancaman dari preman yang disebutkan dalam kerangka belum dimulai. Suasana masih tegang menunggu. Lalu, Pak Tulus menelepon, meminta bertemu segera. Jantung Askia berdebar kencang saat Pak Tulus duduk di ruang tamu ibunya, menyebarkan beberapa dokumen di atas meja. "Seperti dugaan Anda, Askia. Ini bukan hanya soal rumah tangga. Ini soal warisan," Pak Tulus memulai. Dia menunjuk selembar salinan dokumen. "Ini adalah ringkasan surat wasiat Tuan Gunawan senior. Ini adalah dokumen yang luar biasa." Pak Tulus menjelaskan. Kakek Rangga adalah orang yang eksentrik dan sangat curiga. Dia tidak percaya pada siapapun, termasuk anak-anaknya sendiri. Dia membekukan seluruh aset utamanya, yang nilainya triliunan rupiah, dalam sebuah perwalian, trust fund. "Perwalian itu tidak bisa disentuh oleh siapapun," lanjut Pak Tulus, "termasuk oleh Pak Gunawan atau Rangga. Uang itu terkunci rapat. Sampai apa, Pak?" desak Askia. "Sampai lahirnya seorang keturunan laki-laki di garis keturunan Gunawan yang sah." Pak Tulus menunjuk satu klausa, dan yang membawa bukti genetik yang tidak terbantahkan, anomali Pelgerhuet. Askia menutup mulutnya. Jadi itu, kakek Gunawan dan Pak Gunawan memiliki anomali itu. Mereka pasti berharap Rangga juga memilikinya. Sebagai penerus, jelas Pak Tulus. Tapi wasiat itu sangat ketat. Harta baru bisa dicairkan setelah ahli waris dengan tanda kunci itu lahir. Dan yang lebih penting, Askia, Pak Tulus menatapnya lurus. Harta itu tidak diberikan kepada si bayi. Tentu saja tidak. Harta itu akan dikelola penuh oleh wali sah dari si anak,
sampai si anak berusia 21 tahun. Walisah. Bisik Askia. Benar, ibunya. Yaitu Anda, Askia. Askia terdiam. Skala dari semua ini menghantamnya. Triliunan rupiah. Sekarang Anda mengerti, kata Pak Tulus lagi. Mereka tidak menuduh Bintang haram, karena mereka pikir dia haram. Mereka berharap dia haram. Mereka punya rencana. Kemungkinan besar, Rangga ingin menceraikan Anda, lalu menikah lagi, dan mencoba mendapatkan anak laki-laki lain. Anak yang bisa mereka kontrol. Tapi rencana itu hancur. Lanjut Pak Tulus. Dokter Fajar mengkonfirmasi Bintang adalah anak kandung Rangga, dan dia memiliki tanda kunci itu. Dalam sekejap, Anda, wanita yang mereka hina, berubah dari aib menjadi satu-satunya orang yang memegang kunci brankas triliunan rupiah. Askia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Tapi ada satu masalah lagi, kata Pak Tulus, wajahnya serius. Wasiat itu juga punya klausa pengaman. Jika walisah, yaitu Anda, terbukti tidak layak secara moral, mental, atau tidak bisa menyediakan lingkungan yang aman bagi si anak, hak perwalian bisa dicabut. Askia langsung mengerti. Hak asuh itu kemudian akan jatuh ke kerabat darah terdekat, kata Pak Tulus. Yaitu Pak Rangga dan neneknya, Ibu Ambar. Askia terkesiap. Teriakan, anak haram, dan pelacur di rumah sakit. Bukan hanya penghinaan emosional, potong Pak Tulus. Itu adalah langkah hukum pertama mereka. Mereka sedang membangun narasi bahwa Anda adalah ibu yang tidak stabil dan tidak bermoral. Mereka akan mencoba merebut Bintang dari Anda, Askia. Bukan karena mereka mencintainya, tapi karena dia adalah kunci emas. Di rumah mewah keluarga Gunawan, suasananya suram. Porselen mahal beradu dengan porselen, tapi bukan dalam jamuan makan. Ibu Ambar melempar cangkir tehnya ke dinding, menciptakan pecahan yang berkilauan di lantai marmer. Bodoh, 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 teriaknya pada Rangga. Putranya hanya duduk di sofa beludru, memijat pelipisnya. Kenapa kau harus berteriak di rumah sakit? Kenapa tidak bisa menunggu? Sudah ibu bilang, tunggu hasil tesnya. Bagaimana aku tahu dia punya tanda kunci itu, Bu? Balas Rangga, suaranya lelah dan jengkel. Dan bagaimana aku tahu Askia akan langsung lari ke rumah ibunya yang miskin itu? Bukankah seharusnya dia memohon untuk kembali? Dia sudah tahu nilainya sekarang. Tentu saja dia sombong. Hardik Ibu Ambar. Dia mondar-mandir di ruangan. Rencana awalnya begitu sempurna. Rangga sudah lama bosan dengan Askia yang dianggapnya kampungan dan terlalu alim. Rangga sudah punya Vina. Vina adalah model yang glamor, ambisius, dan jauh lebih sepadan menurut standar Ibu Ambar. Rencananya adalah Askia melahirkan, Rangga menuduhnya selingkuh, mereka punya alasan kuat untuk menceraikannya dan mengusirnya tanpa sepeser pun. Rangga lalu bebas menikahi Vina. Mereka akan mencoba mendapatkan anak laki-laki lagi. Jika Vina tidak bisa, ada banyak wanita lain. Yang penting, Askia si penghalang, singkir. Tapi Bintang, bayi yang tidak mereka inginkan itu, justru menjadi sang pewaris tunggal. Sekarang apa? Tanya Rangga. Dia melirik ponselnya. Ada 5 panggilan tak terjawab dari Vina. Dia pasti marah. Rangga berdiri dan berjalan ke jendela, menelepon balik Vina. Sabar, Vina. Semuanya berantakan, katanya pelan, mencoba menjauh dari ibunya. Ibu, lupakan ibu. Aku harus urus ini dulu. Ya, tentu saja aku masih mencintaimu. Aku akan bereskan ini. Ibu Ambar melihat putranya berbisik mesra di telepon dan mendengus. Cintanya Rangga hanya pada uang dan wanita cantik. Tutup teleponnya, bentak Ibu Ambar. Rangga dengan cepat menutup telepon. Kita ubah rencana. Kita tidak bisa menyangkal anak itu. Jadi, kita harus memilikinya. Rangga berbalik. Maksud ibu? Rencana A gagal. Kita pakai rencana B, kata Ibu Ambar, matanya bersinar licik. Kita harus mendapatkan anak itu kembali ke rumah ini. Dan ibunya. Apa? Ibu mau Askia kembali ke sini? Untuk sementara, kata Ibu Ambar. Rangga, kau harus berdamai dengan Askia. Pergi ke sana, bawa bunga. Menangis kalau perlu. Kau jago soal itu. Katakan kau menyesal, kau emosi, kau stres pekerjaan. Rayu dia. Bawa dia dan anak itu pulang ke sini. Ibu Ambar tersenyum sinis. Sekali dia berada di bawah atap kita lagi, kita bisa urus sisanya.
Kita bisa membuatnya terlihat tidak kompeten. Stres pasca melahirkan. Mungkin, kita bisa buat dia gila. Rangga merenung. Ide itu tidak buruk. Dia benci harus merendahkan diri di depan Askia, tapi demi triliunan rupiah, dia bersedia. Keesokan harinya, sebuah sedan mewah berhenti di depan gang sempit rumah Ibu Asih. Rangga keluar, membawa buket bunga mawar yang besar. Dia memasang wajah paling sedih yang bisa dia buat. Dia mengetuk pintu. Ibu Asih yang membuka. Wajah wanita tua itu langsung mengeras. "Mau apa kau kesini?" tanya Ibu Asih ketus. "Bu, saya mau bertemu Askia. Saya mau minta maaf," kata Rangga, suaranya dibuat serak seolah habis menangis. "Askia. Ada Rangga?" panggil Ibu Asih. Askia muncul dari dalam, menggendong Bintang di dadanya. Wajahnya tenang. "Dingin. Sayang." Rangga memulai aktingnya. Dia berlutut di depan pintu. "Maafkan aku. Aku emosi hari itu. Aku stres. Tentu saja Bintang anakku. Dia anak kita. Aku minta maaf sudah menghinamu. Ayo pulang, Askia. Pulang ke rumah. Tempatmu dan anak kita di sana." Dia menyodorkan bunga itu. Askia menatap bunga itu, lalu menatap mata suaminya. Dia tidak melihat penyesalan. Dia hanya melihat kepalsuan. "Pulang?" kata Askia, suaranya datar. "Setelah kau menyebutku pelacur dan anakku haram di depan ibuku dan keluargamu." "Aku kalap, sayang." "Tidak," potong Askia. "Kau sudah merencanakannya. Pergi dari sini, Rangga." Wajah memelas Rangga langsung lenyap. Ditolak di depan ibu mertuanya melukai egonya. "Kau jangan sombong, Askia. Kau lupa kau itu masih istriku? Kau harus patuh padaku. Kau dan anak itu harus ikut aku." Dia mencoba menerobos masuk. "Pak Rangga." Sebuah suara tenang menghentikannya. Pak Tulus muncul dari dalam rumah. Dia berdiri di samping Askia. "Sebaiknya Anda pergi," kata Pak Tulus. "Klien saya tidak ingin bertemu dengan Anda. Dan sekadar informasi, kami sedang dalam proses mengumpulkan bukti-bukti." "Bukti apa?" "Aku tidak melakukan apa-apa." "Bukti perselingkuhan Anda dengan Nona Vina Andini," kata Pak Tulus jelas. Dunia Rangga seolah berhenti berputar. Pucat pasi adalah kata yang tidak cukup untuk menggambarkan wajahnya. Mereka tahu soal Vina. Bagaimana bisa? Rangga mundur selangkah. Dia menatap Askia dengan kebencian murni. "Kau akan menyesal, Askia," desisnya, sebelum berbalik, melempar buket bunga itu ke tanah, dan masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, dia menelepon ibunya. Rencana B gagal total. Dia tahu soal Vina. Terdengar Ibu Ambar mengumpat di seberang telepon. "Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Kalau dia tidak mau menyerahkan Bintang baik-baik, kita ambil paksa." Telepon ditutup. Malam itu, teror dimulai. Sebuah batu besar dilempar ke jendela kamar depan rumah Ibu Asih, nyaris mengenai Ibu Asih yang sedang tidur. Kaca pecah berhamburan. Bintang menangis kencang karena kaget. Askia memeluk putranya erat. Ini baru permulaan. Hari berikutnya, dua pria berwajah seram duduk di mulut gang, mengamati siapa saja yang keluar masuk rumah Ibu Asih. Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi kehadiran mereka saja sudah merupakan ancaman. Mereka ingin membuat Askia terlihat tidak mampu melindungi Bintang. Mereka ingin menciptakan lingkungan yang tidak aman. Pak Tulus segera mengatur perlindungan, tapi Askia ketakutan. Di tengah kepanikan itu, ponsel sekali pakai yang murah, yang dibelikan Pak Tulus untuk Askia agar tidak terlacak, berdering. Nomornya tidak dikenal. Askia ragu, tapi mengangkatnya. "Halo? Askia?" Suara itu pelan, berbisik, dan penuh ketakutan. "Ini Bapak Gunawan." Jantung Askia berhenti berdetak. "Kita harus bertemu. Sendirian. Jangan bilang Pak Tulus, jangan bilang ibumu. Ini sangat rahasia," bisik Pak Gunawan. "Ini tentang kejahatan Ibu Ambar dan tentang Vina. Ini lebih besar dari yang kau duga. Nyawa cucu saya, Bintang, dalam bahaya." Askia menatap ponsel murah di tangannya. Suara Pak Gunawan terdengar putus asa, sangat berbeda dari pria pendiam dan berwibawa yang selama ini dia kenal. Telepon itu terputus tiba-tiba, seolah direbut. Ketakutan Askia bercampur dengan kebingungan. Dua preman di mulut gang masih ada. Mereka tidak lagi hanya duduk. Mereka mulai mengintimidasi penjajah sayur yang lewat, menanyai tetangga yang keluar rumah.
Lingkungan yang tadinya tenang kini tercekam. Ibu Asi bahkan takut untuk pergi ke pasar. Askia tahu ini adalah strategi Ibu Ambar. Menciptakan teror, lalu melaporkan ke polisi bahwa Askia tinggal di lingkungan berbahaya, menjadikannya tidak layak mengasuh Bintang. Di tengah dilema itu, Askia mengambil keputusan. Dia harus bertemu Pak Gunawan. Dia menghubungi Pak Tulus. "Pak, saya harus keluar. Ada urusan mendesak." "Jangan, Askia." Suara Pak Tulus di seberang terdengar khawatir. "Preman itu sedang menunggu Anda keluar. Mereka akan memprovokasi Anda, mungkin menyakiti Anda, lalu memutarbalikkan fakta. Tetap di dalam rumah." "Saya harus, Pak. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita," kata Askia, tekadnya bulat. Dia tidak menceritakan soal Pak Gunawan. Askia menyusun rencana sederhana. Dia meminta Ibu Asi meminjam daster dan jilbab kusam milik tetangga. Di jam salat zuhur, saat para preman itu sedang lengah dan berteduh untuk makan siang, Askia menggendong Bintang di balik jilbab lebarnya, menyelinap keluar lewat pintu belakang, dan naik angkot yang sudah dia panggil dari kejauhan. Dia tiba di taman kota, tempat yang diminta Pak Gunawan. Tempat itu ramai, tapi tidak ada yang memperhatikan seorang ibu muda berpenampilan sederhana yang duduk di bangku taman. Jantungnya berdebar kencang. Dia memeluk Bintang erat. 15 menit kemudian, seorang pria tua yang tampak rapuh duduk di sebelahnya. Askia hampir tidak mengenalinya. Itu Pak Gunawan, tapi versi yang kuyu. Matanya merah, kantung matanya menghitam, dan tangannya gemetar. "Askia," desisnya, tanpa menoleh. Dia menatap lurus ke arah kolam air mancur yang kotor. "Bapak," jawab Askia pelan. "Dia mirip sekali dengan saya waktu kecil," kata Pak Gunawan. Matanya tertuju pada gundukan kain di pelukan Askia, tempat Bintang tertidur. "Cucuku." Ada ketulusan dalam suara itu. Ketulusan yang tidak pernah Askia dengar dari Rangga ataupun Ibu Ambar. "Kenapa Bapak menemui saya? Apa ini jebakan?" tanya Askia, tetap waspada. Pak Gunawan tertawa. Tawa kering yang menyedihkan. "Jebakan? Nak, hidup Bapak ini sudah di dalam jebakan selama 30 tahun. Jebakan yang dibuat oleh istri Bapak sendiri." Dia akhirnya menoleh, menatap Askia. Ada air mata di matanya yang tua. "Kamu harus tahu yang sebenarnya. Kenapa Ambar dan Rangga begitu panik? Kenapa, tanda kunci, itu menghancurkan mereka? Karena warisan," kata Askia. "Pak Tulus sudah menemukan surat wasiat kakek." Pak Gunawan mengangguk. "Ya, warisan. Tapi bukan itu rahasia terbesarnya. Kamu hanya tahu setengah cerita." Pak Gunawan menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Askia," katanya pelan. Rangga bukan anak kandungku." Askia menahan napas. Dunianya yang sudah jungkir balik, kini diputar sekali lagi. "Apa maksud Bapak?" 35 tahun yang lalu, Ambar berselingkuh," kata Pak Gunawan, suaranya tercekat oleh rasa malu dan sakit yang sudah puluhan tahun terpendam. "Saya baru tahu saat Rangga berusia 2 tahun. Saya sangat marah. Saya ingin menceraikannya. Tapi dia mengancam. Dia akan menghancurkan nama keluarga. Dia akan membawa Rangga pergi. Ayah saya, kakek Gunawan, tidak boleh tahu aib ini. Jadi Bapak membesarkannya?" "Saya membesarkannya sebagai putra saya," kata Pak Gunawan. "Saya mencintainya, entah bagaimana. Tapi dia tumbuh menjadi sama liciknya dengan ibunya. Sama mata duitan. Sama angkuhnya. Ibu Ambar meracuninya setiap hari, mengatakan bahwa dia adalah pewaris, bahwa dia berhak atas segalanya." Askia mulai mengerti. Ironi yang begitu kejam. Dan anomali Pelgerhuet itu, tanda kunci, itu. Bisik Askia. "Itu genetik saya," kata Pak Gunawan. "Turunan dari ayah saya. Gen itu adalah penanda garis keturunan Gunawan yang asli." Ibu Ambar tahu itu. Dia tahu Rangga, anak haramnya, tidak mungkin memilikinya. Dia berjudi. Berjudi? Dia menjodohkan Rangga dengan banyak wanita, berharap salah satunya bisa memberinya anak laki-laki. Saat dia memilihmu, dia pikir kamu penurut, mudah dikendalikan. Rencananya adalah, jika anakmu laki-laki dan tidak punya tanda kunci itu, dia akan mencari cara lain. Jika anakmu perempuan, dia akan menyuruh Rangga menceraikanmu. Pak Gunawan tersenyum pahit. Tapi Tuhan punya rencana lain. Kamu melahirkan Bintang. Dan Bintang mewarisi tanda kunci itu. Langsung dari kakeknya.
Air mata Askia menetes. Jadi, Bintang adalah satu-satunya cucu kandungku yang sah. Pewaris tunggal yang sebenarnya, kata Pak Gunawan. Ironis, bukan? Pria yang dituduh haram oleh anak haram, justru adalah pewaris yang sah. Askia terdiam, mencerna kekejaman takdir itu. Ibu Ambar telah membangun istana di atas kebohongan, dan Bintang, dengan tangisannya, telah meruntuhkan fondasinya. Sekarang, lanjut Pak Gunawan, suaranya berubah mendesak. Mereka tidak akan berhenti. Ambar tahu dia sudah terpojok. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan hak asuh Bintang. Termasuk membuatmu gila atau, lebih buruk lagi. Dia sudah tahu soal Vina, kata Pak Gunawan lagi, menjawab pertanyaan yang belum diajukan Askia. Ambar yang mengenalkannya pada Rangga. Vina adalah bagian dari rencana cadangan. Dia lebih mudah diatur. Pak Gunawan merogoh sakunya. Dia mengeluarkan sebuah kunci brankas kecil, dan sebuah buku catatan bersampul hitam yang sudah usang. Saya tidak punya banyak waktu. Saya mencuri ini dari brankas Ambar pagi ini. Dia pasti sedang mencarinya sekarang. Apa ini? Buku catatan kejahatannya. Selama ini, Ambar dan Rangga, dengan bantuan Vina, telah menggelapkan uang perusahaan. Mereka frustrasi karena tidak bisa menyentuh dana perwalian. Jadi mereka mencuri dari aset perusahaan yang lebih kecil. Jutaan dolar. Di sini semua buktinya. Nomor rekening, transfer palsu, nama-nama di luar negeri. Pak Gunawan menaruh buku itu dan kunci itu di tangan Askia. Buku ini bisa memenjarakan mereka. Kunci ini untuk brankas di bank atas nama saya. Isinya, bukti perselingkuhan Ambar puluhan tahun lalu. Termasuk tes DNA yang diam-diam saya lakukan pada Rangga saat dia remaja. Pak Gunawan berdiri. Tubuhnya tidak lagi rapuh, melainkan tegak karena sebuah keputusan final. Gunakan ini, Askia. Hubungi pengacaramu. Hancurkan mereka, katanya dengan suara bergetar karena amarah yang terpendam. Hancurkan istriku. Hancurkan wanita yang telah merusak hidupku dan hidup putramu. Lakukan ini, sebelum dia menghancurkan Bintang. Selamatkan cucuku. Pak Gunawan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, menghilang di antara kerumunan orang. Askia duduk mematung, tangannya memegang dua benda yang akan menentukan nasib semua orang. Sebuah buku catatan hitam dan sebuah kunci kecil. Askia tidak kembali ke rumah ibunya. Dia tahu tempat itu tidak lagi aman. Mengikuti instruksi darurat dari Pak Tulus melalui telepon, dia membawa Bintang ke sebuah rumah aman, Safe House, sederhana yang telah disiapkan oleh firma hukum Pak Tulus. Di sanalah, di sebuah ruangan kecil yang bersih, dia menyerahkan buku catatan hitam dan kunci brankas itu. Wajah Pak Tulus pucat saat dia membolak-balik buku catatan itu. Dia biasanya tenang dan terkendali, tapi kali ini, matanya membelalak. Askia ini. Dia tergagap. Ini bukan lagi kasus perceraian. Ini bom nuklir. Ini penggelapan pajak, pencucian uang, penipuan korporat skala besar. Ibu Ambar dan Rangga bisa dipenjara puluhan tahun. Dan tes DNA itu, tanya Askia. Itu paku terakhir di peti mati mereka, kata Pak Tulus. Bukan hanya mereka tidak berhak atas perwalian, Rangga bahkan tidak berhak menyandang nama Gunawan. Secara hukum, dia bukan siapa-siapa dalam wasiat itu. Pak Tulus langsung bergerak cepat. Dia mengumpulkan timnya. Mereka bekerja siang malam. Mengamankan isi brankas Pak Gunawan, memverifikasi data di buku catatan hitam, dan menyiapkan gugatan berlapis. Tapi Ibu Ambar bergerak lebih cepat. Dia tidak tahu senjatanya telah dicuri. Dia hanya tahu Askia dan Bintang menghilang. Dalam kepanikannya, dia melakukan langkah yang gegabah. Seminggu kemudian, seorang kurir pengadilan mendatangi rumah Ibu Asih, yang kemudian diantar ke rumah aman. Itu adalah surat panggilan sidang. Ibu Ambar dan Rangga secara resmi menggugat Askia untuk hak asuh penuh atas Bintang. Sidang pertama digelar tertutup, tapi ruangannya penuh sesak. Askia, dengan jilbab sederhana, duduk di samping Pak Tulus. Dia terlihat tenang, meski jantungnya berdebar seperti genderang perang. Di seberang, Ibu Ambar, Rangga, dan Vina, yang hadir sebagai saksi, duduk dengan angkuh. Mereka membawa tim pengacara termahal di kota. Pengacara Ibu Ambar memulai. Dia melukiskan gambaran yang mengerikan tentang Askia. Yang mulia, kata pengacara itu dengan suara lantang. Klien kami hanya ingin yang terbaik bagi sang cucu dan sang putra. Namun, kami sangat khawatir dengan kondisi mental Ibu Askia. Sejak melahirkan,
Dia menunjukkan tanda-tanda depresi pasca melahirkan yang parah. Dia berhalusinasi. Lanjutnya, dia menuduh suami dan ibu mertuanya ingin mencelakainya. Dia melarikan diri dari rumah, membawa bayi yang baru lahir ke lingkungan yang tidak aman, di mana terjadi kekerasan. Pengacara itu menunjukkan foto-foto jendela pecah di rumah Ibu Asih, yang mereka pecahkan sendiri, dan foto preman, yang mereka sewa. Klien kami, Ibu Ambar, dalam kepanikannya, bahkan mengirim orang untuk menjaganya, tapi Ibu Askia menolak. Dia tidak stabil, Yang Mulia. Dia berbahaya bagi dirinya sendiri dan bagi bayinya. Kemudian, Vina dipanggil bersaksi. Dia menangis terseduh-seduh di podium. Saya sahabat Rangga, isaknya. Saya sering mendengar curhatnya. Askia sering mengamuk, melempar barang. Dia tidak pernah menghargai Rangga. Saya takut Bintang akan terluka. Rangga adalah ayah yang baik, dia hanya ingin melindungi putranya. Askia menatap Vina. Dia menatap kebohongan itu tanpa berkedip. Setelah pihak Ibu Ambar selesai, hakim menatap Pak Tulus. Pihak tergugat. Tanggapan Anda? Pak Tulus berdiri. Dia berjalan pelan ke tengah. Terima kasih, Yang Mulia. Cerita yang disampaikan rekan saya tadi sangat kreatif. Tapi sayangnya, penuh dengan kebohongan. Pertama, kata Pak Tulus, pihak penggugat menyatakan klien saya tidak stabil secara mental. Mari kita periksa siapa yang sebenarnya tidak stabil. Pak Tulus memberikan sebuah flash disk kepada Panitera. Kami memiliki rekaman audio dari ruang bersalin, tepat saat Bintang lahir. Di mana Pak Rangga, yang katanya, ayah yang baik, menolak menandatangani akta kelahiran. Ruangan hening saat suara teriakan Rangga diputar. Urus saja sendiri anak haram itu. Aku tak sudi berurusan dengannya. Wajah Rangga memerah padam. Ibu Ambar membeku. Hakim mengerutkan kening. Kedua, lanjut Pak Tulus, tidak memberi jeda. Mereka menuduh klien saya tinggal di lingkungan berbahaya. Memang benar. Tapi siapa yang menciptakan bahaya itu? Dia memutar rekaman CCTV dari mulut gang rumah Ibu Asih. Terlihat jelas dua preman yang sama yang fotonya ditunjukkan pengacara lawan. Lalu, Pak Tulus menunjukkan bukti transfer bank. Rekaman ini menunjukkan transfer uang sebesar 20 juta rupiah. Dari siapa? Dari rekening pribadi Ibu Ambar. Ditransfer ke kepala preman yang meneror lingkungan itu. Mereka tidak menjaga Askia. Mereka mengintimidasi Askia. Ibu Ambar terkesiap. Pengacaranya melompat berdiri. Keberatan? Ini tidak relevan. Sangat relevan, Yang Mulia, kata Pak Tulus tenang. Ini menunjukkan pola fabrikasi dan intimidasi. Dan terakhir, kata Pak Tulus, menatap Vina yang kini gemetar. Nona Vina, Anda bersaksi sebagai sahabat. Apakah sahabat biasanya melakukan ini? Pak Tulus memproyeksikan foto ke layar. Rangga dan Vina berciuman mesra di lobi apartemen. Foto berikutnya, kwitansi pembelian apartemen mewah. Pembelinya, Rangga Gunawan. Penerimanya, Vina Andini. Ini bukan sahabat, kata Pak Tulus. Ini adalah selingkuhan. Yang dibiayai oleh uang perusahaan keluarga Gunawan. Yang kebetulan, sedang kami selidiki atas penggelapan. Kekacauan meletus. Vina menjerit. Rangga pucat pasi. Ibu Ambar menatap Pak Tulus dengan tatapan membunuh. Pengacara Ibu Ambar mencoba menyelamatkan situasi. Yang Mulia, ini semua drama rumah tangga. Skandal. Tidak ada hubungannya dengan siapa yang lebih layak mengasuh anak. Pak Tulus tersenyum tipis. Dia berjalan kembali ke mejanya dan mengambil buku catatan hitam itu. Drama rumah tangga? Benar, kata Pak Tulus. Tapi juga kejahatan yang tidak biasa. Penipuan. Dan pemalsuan garis keturunan. Dia mengangkat buku catatan hitam itu. Yang Mulia, untuk membuktikan siapa wali yang sebenarnya tidak layak, tidak hanya secara moral tapi juga secara kriminal, kami memiliki satu saksi kunci lagi. Kami memanggil, kata Pak Tulus, suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu, Tuan Gunawan Senior. Mata Ibu Ambar dan Rangga bertemu. Untuk pertama kalinya, mereka terlihat sama, hancur dan kalah. Seluruh mata di ruang sidang tertuju ke pintu masuk. Nama, Tuan Gunawan Senior, yang dipanggil Pak Tulus adalah sebuah kesalahan penyebutan yang disengaja. Yang dimaksud bukanlah almarhum kakek, melainkan Tuan Gunawan, ayah Rangga. Pintu terbuka. Pak Gunawan melangkah masuk. Dia tidak lagi terlihat kuyu atau rapuh seperti di taman kota. Hari ini,
Dia mengenakan setelan jas terbaiknya. Dia berjalan tegap, didampingi oleh 2 asisten dari firma hukum Pak Tulus. Dia tidak menatap Ibu Ambar. Dia tidak menatap Rangga. Dia berjalan lurus ke podium saksi dan mengucapkan sumpah dengan suara yang mantap. Di seberang ruangan, Ibu Ambar gemetar hebat. Ini adalah pengkhianatan terbesar. Suami yang selama 30 tahun lebih telah menjadi bonekanya, kini berbalik melawannya. Rangga, di sampingnya, tampak seperti orang linglung. Wajahnya pucat pasi, dan dia terus bergumam, "Bapak, kenapa Bapak di sini?" "Tuan Gunawan," Pak Tulus memulai dengan nada hormat. "Bisakah Anda mengidentifikasi buku catatan hitam yang saya pegang ini?" Pak Gunawan menatap buku itu. "Ya, itu buku catatan pribadi istri saya, Ambar. Dia menyimpannya di brankas tersembunyi di ruang kerja." "Dan apa isinya, Pak?" "Isinya adalah bukti kejahatan," kata Pak Gunawan, suaranya menggema. "Catatan rinci penggelapan uang perusahaan yang dia lakukan bersama putra kami, Rangga, dan wanita simpanannya, Vina Andini." Pengacara Ibu Ambar melompat. "Keberatan, Yang Mulia. Saksi ini jelas-jelas punya dendam pribadi. Ini adalah upaya pembunuhan karakter." Hakim menatap Pak Gunawan. "Lanjutkan, Tuan Gunawan. Tapi pastikan Anda berbicara fakta." "Itu adalah fakta, Yang Mulia," kata Pak Gunawan. "Istri saya dan Rangga frustrasi. Mereka tidak bisa menyentuh dana perwalian warisan ayah saya. Mereka terlilit utang besar karena gaya hidup mewah. Jadi, mereka mulai mencuri dari aset perusahaan yang aktif. Aset yang saya kelola." Pak Gunawan kemudian merinci semuanya. Tanggal, jumlah, nama perusahaan cangkang yang didirikan Vina, dan rekening-rekening di luar negeri. Buku catatan Ibu Ambar begitu rinci, sebuah monumen kesombongan yang kini menjadi senjata penghancurnya sendiri. Dia telah mencatat setiap transaksi ilegal, meyakini itu tidak akan pernah ditemukan. Mereka menggunakan Nona Vina sebagai perantara, jelas Pak Gunawan. Membelikan apartemen, mobil mewah, semua dari uang perusahaan. Mereka pikir saya bodoh. Mereka pikir saya tidak tahu. Askia menatap suaminya. Rangga tidak lagi terlihat angkuh. Dia terlihat persis seperti apa dirinya. Seorang pencuri kecil yang tertangkap basah. Vina, yang duduk di belakang pengacara, sudah menangis histeris. Dia sadar dia telah dijebak, bukan hanya sebagai selingkuhan, tapi sebagai kambing hitam pencucian uang. "Ini semua fitnah," teriak Ibu Ambar, tidak bisa lagi menahan diri. Dia berdiri dari kursinya. "Dia bohong. Dia suami yang pendendam. Dia marah karena saya lebih sukses darinya." Pengacaranya berusaha menenangkannya, tapi terlambat. "Yang Mulia," kata pengacara Ibu Ambar, mencoba mengambil kendali. "Kita lihat di sini. Seorang suami yang cemburu, seorang ayah yang tidak menyukai pilihan hidup putranya. Kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Ini adalah masalah keluarga yang dibawa ke level kotor. Tapi ini tetap tidak membuktikan bahwa klien saya tidak layak mengasuh cucunya. Justru sebaliknya. Dia hanya ingin melindungi cucunya dari ibu yang labil dan ayah yang pendendam. Itu adalah kesalahan fatal. Mereka telah membuka pintu terakhir." Pak Tulus tersenyum tipis. "Ayah yang pendendam? Pilihan hidup putra? Baik, mari kita bicarakan tentang putra." Pak Tulus berjalan ke mejanya dan mengambil satu dokumen terakhir. Sebuah amplop tertutup. "Yang Mulia, ada satu kebenaran lagi yang perlu kita buka. Alasan mengapa Ibu Ambar dan Pak Rangga begitu panik di rumah sakit saat tanda kunci genetik itu ditemukan. Alasan mengapa mereka begitu bernafsu menguasai bintang." Dia menatap Rangga. "Pak Rangga, Anda menuduh istri Anda melahirkan anak haram." Lalu dia menatap Ibu Ambar. "Dan Anda, Ibu Ambar, mendukung kebohongan itu. Padahal Anda tahu, lebih dari siapapun, arti sesungguhnya dari kata haram di keluarga ini." Pak Tulus menyerahkan amplop itu kepada hakim. "Yang Mulia, ini adalah salinan hasil tes DNA yang disahkan, diambil 13 tahun lalu. Diambil dari Tuan Gunawan dan Tuan Rangga." Ruangan sidang menjadi sangat sunyi. Ibu Ambar berhenti gemetar. Dia membeku. Matanya terbelalak ngeri. Dia tahu apa itu. "Apa maksudnya ini, Pak Tulus?" tanya hakim, membuka amplop itu. "Tuan Gunawan, bisakah Anda jelaskan?" tanya Pak Tulus. Pak Gunawan memejamkan matanya sejenak. Ini adalah momen terberat dalam hidupnya. Dia menarik napas panjang. "Yang Mulia," katanya, suaranya pecah untuk pertama kali hari itu.
Saya mencintai Rangga seperti putra saya sendiri. Saya membesarkannya. Saya memberinya nama saya. Dia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arah hakim. Tapi secara biologis, Rangga bukan anak kandung saya. Ledakan itu lebih kencang dari bom. Pengacara Ibu Ambar menjatuhkan pulpennya. Vina berhenti menangis. Askia, meski sudah tahu, tetap merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Rangga perlahan menoleh ke ibunya. Wajahnya kosong, penuh kebingungan. Ibu, apa yang dia katakan? Ibu, katakan padanya dia bohong. Ibu Ambar tidak bergerak. Dia menatap Pak Gunawan dengan kebencian murni. Hasil tes DNA membuktikan, lanjut Pak Tulus, bahwa probabilitas Tuan Gunawan adalah ayah dari Tuan Rangga adalah 0%. 0. Jadi, Yang Mulia, simpul Pak Tulus. Bukan hanya Pak Rangga tidak punya hak atas warisan Tuan Gunawan senior, karena dia tidak memiliki tanda kunci genetik. Dia bahkan tidak memiliki hak atas nama Gunawan. Dia bukan bagian dari garis keturunan itu. Dia anak haram, bisik seseorang di galeri. Kata itu sampai ke telinga Rangga. Haram. Rangga melompat berdiri. Matanya liar. Dia tidak lagi menatap Pak Gunawan atau hakim. Dia menatap ibunya. Ibu. Apa yang dia katakan? Siapa aku? Ibu. Pria yang beberapa minggu lalu berdiri angkuh di rumah sakit, menunjuk bayi yang baru lahir dan meneriakkan kata itu, kini hancur berkeping-keping oleh kata yang sama. Kau bilang aku pewaris. Pekik Rangga pada ibunya, suaranya pecah histeris. Kau bilang aku berhak atas segalanya. Kau bilang Askia yang pelacur. Tapi itu kau, Ibu. Rangga, diam, jerit Ibu Ambar, panik. Tapi Rangga sudah kehilangan akal. Dia mencengkeram kerah jasnya sendiri, menangis, tertawa, lalu menangis lagi. Syok histeris. Dia menunjuk ke arah Askia. Dia anaknya, dia punya tanda kunci dari bapak tapi aku. Dia menunjuk dirinya sendiri. Aku siapa? Aku anak haram itu. Dia ambruk ke lantai, terisak hebat, memukul-mukul lantai marmer. Hakim mengetukkan palunya berkali-kali, tapi kekacauan sudah tak terkendali. Sidang hak asuh ini saya hentikan, teriak hakim. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, buku catatan hitam, kesaksian Tuan Gunawan, dan bukti penggelapan, saya memerintahkan penyelidikan kriminal penuh terhadap Ibu Ambar, Tuan Rangga, dan Nona Vina Andini. Hakim menatap para petugas di pintu. Tahan mereka. Atas dugaan sumpah palsu, penipuan, dan penggelapan. Petugas bergerak maju. Vina pingsan di kursinya. Rangga masih terisak di lantai, tidak melawan saat tangannya diborgol. Hanya Ibu Ambar yang melawan. Dia berdiri tegak, matanya menyala-nyala menatap suaminya, Pak Gunawan, yang kini turun dari podium saksi. Saat petugas memegang lengannya, Ibu Ambar berteriak. Kau bodoh, Gunawan, jeritnya, suaranya menggema di ruangan. Kau menghancurkan putramu sendiri, hanya demi seorang pelacur dan anaknya. Pak Gunawan berhenti tepat di depannya. Dia menatap wanita yang telah menipunya selama 3 dekade. Tidak, Ambar, jawab Pak Gunawan, suaranya tenang dan dingin. Aku tidak menghancurkan putraku. Dia melirik Rangga yang diseret keluar, lalu kembali menatap Ibu Ambar. Aku menyelamatkan cucuku. Askia keluar dari ruang sidang dengan kaki gemetar. Dia tidak menangis. Dia tidak merasa menang. Yang dia rasakan hanyalah kelegaan yang luar biasa, seolah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari dadanya. Pak Tulus merangkulnya sebentar, menuntunnya melewati kerumunan kecil yang mulai terbentuk di lobi. Anda hebat, Askia. Anda sangat kuat, kata Pak Tulus. Askia hanya mengangguk, dia ingin segera pulang ke rumah aman. Dia ingin memeluk Bintang. Berita penahanan Ibu Ambar, Rangga, dan Vina di ruang sidang meledak seketika. Meskipun sidangnya tertutup, penangkapan mereka adalah tontonan publik. Para jurnalis yang biasanya meliput kasus bisnis, kini berebut mencari tahu apa yang terjadi pada keluarga Gunawan yang tertutup itu. Di ruang tahanan sementara di bawah gedung pengadilan, 3 sel dipisahkan. Di sel pertama, Vina menangis tanpa henti. Dia terus bertanya pada penjaga, "Saya korban, Pak. Saya ditipu. Saya tidak tahu apa-apa soal uang itu." Dia tahu karir modelnya hancur, dan kini dia terancam penjara. Di sel kedua, Ibu Ambar duduk tegak di bangku yang keras. Dia tidak menangis. Matanya kering dan penuh perhitungan. Dia sudah pulih dari keterkejutannya.
Dia sedang berpikir, menganalisis kesalahannya, mencari celah hukum, dan merencanakan balas dendam. Dia tidak menyesal. Dia hanya marah karena ketahuan. Dia menyalahkan suaminya yang lemah, Askia yang licik, dan Rangga yang bodoh. Semua orang, kecuali dirinya sendiri. Di sel ketiga, ada Rangga. Dan dia hancur. Kenyataan menghantamnya seperti kereta barang. Seluruh hidupnya adalah kebohongan. Pria yang dia anggap sebagai ayah yang membosankan dan lemah, adalah pria yang telah melindunginya dari aib. Wanita yang dia puja sebagai ibu yang cerdas dan kuat, adalah penipu yang telah merusak hidupnya demi egonya sendiri. Dan dia, Rangga. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan Gunawan. Dia tidak punya warisan. Dia tidak punya identitas. Dia terus-menerus memutar ulang adegan di rumah sakit. Itu adalah obsesi barunya. Wajah Askia yang pucat dan penuh peluh. Bayi mungil yang merah. Suara perawat yang meminta tanda tangan. Lalu suaranya sendiri. Urus saja sendiri anak haram itu. Kata itu kini berbalik menusuknya. Dia yang haram. Bukan Bintang. Bintang. Bayi itu. Bayi yang memiliki tanda kunci genetik. Tanda kunci dari Pak Gunawan. Bayi itu adalah satu-satunya Gunawan yang sah di generasinya. Satu-satunya pewaris triliunan rupiah. Dan dia telah membuangnya. Dia menyebutnya haram. Dia meludah di dekatnya. Ironi yang begitu kosmik dan kejam itu membuat Rangga tertawa. Dia tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Penjaga yang melewatinya menatapnya ngeri, mengira dia sudah gila. Anakku pewaris. Gumamnya. Bintang. Bintang anakku, tapi dia anak Pak Gunawan. Tanda kunci. Pikirannya kacau. Dia melihat Askia. Wajah Askia yang menatapnya dengan dingin di ruang sidang. Wanita yang dia sebut, kampungan, itu kini memegang segalanya. Memegang Bintang. Memegang warisan. Askia, melalui Pak Tulus, segera memulai proses hukum berikutnya. Dengan ditahannya Ibu Ambar dan Rangga, dan dengan dukungan penuh Pak Gunawan, proses permohonan Askia untuk menjadi wali sah Bintang dan pengelola dana perwalian berjalan mulus. Hakim yang sama yang memimpin sidang hak asuh, kini menyetujui permohonan Askia. Askia kini secara resmi adalah penjaga Bintang dan pengelola salah satu kekayaan terbesar di negeri ini. Langkah pertamanya, audit total. Dia menunjuk tim forensik keuangan untuk membersihkan perusahaan dari jejak penipuan Ibu Ambar dan Rangga. Dia mulai belajar. Dia membaca tumpukan dokumen, menghadiri rapat dengan Pak Tulus dan Pak Gunawan, mempelajari seluk-beluk bisnis yang kini harus dia kelola atas nama putranya. Askia yang dulu penurut dan lembut telah hilang. Dia kini seorang pemimpin. Tegas, adil, dan tanpa ampun terhadap kebohongan. 2 hari setelah penahanan, Rangga diizinkan melakukan satu panggilan telepon. Dia tidak menelepon pengacara. Dia tidak menelepon ibunya. Dia menelepon nomor lama Askia. Dia hafal di luar kepala. Telepon itu berdering di rumah aman. Askia, yang sedang menyusui Bintang, melihat nomor itu. Dia ragu, tapi Pak Tulus mengisyaratkan untuk mengangkatnya dan menyalakan speaker. Ini mungkin penting untuk catatan hukum mereka. Askia mengangkatnya. Halo? Keheningan sejenak. Lalu terdengar suara isak tangis yang pecah. Suara pria yang hancur. Askia. Askia, ini aku. Rangga. Suara itu serak dan putus asa. Sangat berbeda dari suara angkuh yang meneriakinya di rumah sakit. Askia diam. Dia membelai kepala Bintang. Askia, kumohon maafkan aku. Isaknya. Aku tidak tahu. Ibu yang merencanakan semuanya, aku bodoh. Askia. Bintang. Bintang bagaimana kabarnya? Suaranya penuh kerinduan yang dibuat-buat, atau mungkin tulus? Sulit dibedakan. Dia anakku, Askia dia anakku, kan? Maksudku, dia memang anakku, tolong, jangan ambil dia dariku. Askia masih diam. Aku ayahnya. Rangga tiba-tiba berteriak, kembali ke nada histerisnya. Secara biologis aku ayahnya. Aku berhak menemuinya. Dia pewaris dia punya segalanya, aku tidak punya apa-apa. Beri aku kesempatan, Askia. Suaranya kembali memelas. Kita bisa mulai lagi. Kita bertiga. Kita urus warisan itu bersama. Aku mencintaimu, Askia, aku selalu mencintaimu. Kebohongan itu. Bahkan di titik terendahnya, dia masih berbohong. Askia menghela napas. Dia sudah selesai. Apa yang kau inginkan?
Rangga? Tanya Askia, suaranya tenang. Tangisannya berhenti sejenak, kaget mendengar suara Askia. Aku mau ketemu Bintang. Aku mau bagianku. Aku ayahnya. Bagianmu? Kata Askia. Bagianmu adalah Vina. Bagianmu adalah uang haram yang kau curi. Bagianmu adalah sel penjara ini. Jalang, teriak Rangga, topengnya lepas. Kau pikir kau siapa? Kau hanya beruntung. Tanpa anakku, kau bukan siapa-siapa. Kau salah, Rangga, kata Askia dingin. Aku adalah ibunya. Dan aku tidak akan membiarkanmu atau ibumu mendekati anakku lagi. Selamanya. Askia. Jangan. Kumohon. Askia. Maafkan aku. Aku akan gila di sini. Askia. Askia menutup telepon. Dia menatap Pak Tulus. Pria itu mengangguk. Rekaman aman. Askia kembali menatap Bintang yang tertidur pulas di pelukannya. Dia mengecup kening putranya. Hatinya tidak lagi dipenuhi kebencian atau kemarahan. Hanya ada kedamaian. Penyesalan Rangga tidak ada artinya baginya. Itu bukan penyesalan atas perbuatannya. Itu adalah penyesalan karena ketahuan. Penyesalan karena kehilangan uang. Kita mulai hidup baru kita, nak, bisik Askia. Hanya kita berdua. Proses hukum untuk kejahatan kerah putih berjalan lambat, tapi tak terhindarkan. Sidang penggelapan, pencucian uang, dan penipuan yang menyeret nama Ibu Ambar, Rangga, dan Vina menjadi sorotan utama. Berbeda dengan sidang hak asuh yang tertutup, sidang kriminal ini terbuka untuk umum. Setiap detail kebusukan keluarga Gunawan yang palsu itu dikuliti satu persatu di depan publik. Buku catatan hitam Ibu Ambar adalah bintang utamanya. Ditambah dengan kesaksian Pak Gunawan yang membeberkan setiap transaksi palsu, dan pengakuan Vina yang akhirnya pecah dan memilih bekerja sama untuk menyelamatkan dirinya sendiri, pertahanan Ibu Ambar dan Rangga runtuh. Vina mengakui bahwa dia diperalat oleh Ibu Ambar untuk mendirikan perusahaan cangkang, dan semua kemewahan yang dia nikmati adalah bayaran atas jasanya, sekaligus bayaran untuk perselingkuhannya dengan Rangga. Putusan hakim dibacakan di ruangan yang penuh sesak. Vina Andini, karena kerjasamanya, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda untuk mengembalikan semua aset yang dia terima. Rangga, yang selama persidangan lebih banyak diam dengan tatapan kosong, dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Keterlibatannya aktif. Dia terbukti ikut menandatangani dokumen palsu dan menikmati hasil kejahatan. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Saat hukuman dibacakan, dia tidak bereaksi. Dia hanya menatap lantai. Dan Ibu Ambar, sang dalang. Hakim menyebutnya sebagai otak yang dingin dan manipulatif, yang tidak hanya menipu perusahaan, tapi juga merusak keluarganya sendiri. Dia terbukti memalsukan dokumen, mengatur skema pencucian uang, dan memberikan sumpah palsu di sidang hak asuh. Dia dijatuhi hukuman terberat, 20 tahun penjara, plus penyitaan seluruh aset pribadinya untuk mengganti kerugian perusahaan. Saat palu diketuk, Ibu Ambar tidak menangis. Dia menatap lurus ke arah Pak Gunawan, yang duduk di belakang Askia. Matanya tidak menunjukkan penyesalan. Hanya kebencian yang murni dan dingin. Karma adalah sebuah konsep yang adil. Dia tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar. Kadang, dia datang dalam bentuk keheningan sel penjara yang kotor. Bagi Ibu Ambar, neraka adalah kehilangan status. Wanita yang seumur hidupnya mengukur nilai manusia dari pakaian, perhiasan, dan mobil yang mereka kendarai, kini harus mengenakan seragam penjara berwarna oranye kusam yang sama setiap hari. Rambutnya yang selalu tertata rapi kini dipotong pendek, sesuai aturan. Wajahnya yang terbiasa dirawat mahal kini pucat tanpa riasan. Dia mencoba bersikap angkuh di dalam sel. Dia mencoba memerintah narapidana lain, menganggap mereka rendah. Tapi di dalam sana, hierarkinya berbeda. Kesombongannya hanya membuatnya dibenci. Para narapidana lain, yang sebagian besar adalah ibu-ibu yang dipenjara karena kejahatan kecil atau membela diri, tidak punya simpati untuk wanita kaya yang membuang cucunya. Ibu Ambar dijauhi. Dia harus membersihkan toilet, mengantre untuk makanan hambar, dan tidur di ranjang susun yang tipis. Setiap hari adalah siksaan bagi egonya. Dia kehilangan segalanya, kemewahan, rasa hormat, dan yang terpenting, kekuasaan. Bagi Rangga, nerakanya ada di dalam kepalanya sendiri. Dia dipindahkan ke fasilitas penjara dengan pengawasan psikiatri khusus. Dia tidak pernah pulih dari syok di ruang sidang itu. Identitasnya telah direnggut. Dia bukan Gunawan. Dia bukan pewaris. Dia adalah anak haram. Pikirannya berputar di 2 titik.
hari kelahirannya sendiri yang penuh kebohongan, dan hari kelahiran Bintang. Dia terus bergumam. Tanda kunci, dia punya tanda kunci, anakku, anak haram. Kadang dia menangis, kadang dia tertawa. Dia akan berteriak memanggil, ibu. Tapi tidak jelas ibu yang mana yang dia panggil. Ibu Ambar yang menipunya, atau Askia yang dia sakiti. Dia hidup dalam penyesalan abadi, bukan karena dia jahat, tapi karena dia kalah. Setahun setelah putusan dijatuhkan, Askia memutuskan untuk melakukan satu kunjungan. Bukan untuk Ibu Ambar. Wanita itu tidak pantas mendapatkan waktunya sedetik pun. Dia mengunjungi Rangga. Pak Tulus menemaninya. Mereka tidak bertemu di ruang kunjungan biasa. Rangga dibawa ke ruangan khusus, dipisahkan oleh kaca tebal. Dia terlihat kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya kusam. Tapi saat dia melihat Askia, ada percikan di matanya. Dia menekan tangannya ke kaca. Askia. Suaranya serak. Kau datang untukku. Askia menatapnya. Pria yang dulu dia cintai. Pria yang menghancurkannya. Pria yang kini hanya bayangan. Bintang. Bisik Rangga. Dia anakku, dia pewaris. Askia, bawa aku keluar. Aku ayahnya. Aku bisa membantumu, kita bisa. Dia masih meracau tentang warisan. Bahkan dalam kegilaannya, yang dia pikirkan hanya uang. Askia menatapnya. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya rasa kasihan yang dingin. Dia mendekati kaca. Aku datang ke sini, kata Askia, suaranya tenang dan jelas, terdengar melalui interkom. Hanya untuk mengatakan satu hal. Rangga menempelkan telinganya ke kaca, matanya berbinar penuh harap. Dia pikir ini adalah pengampunan. Di rumah sakit itu, lanjut Askia. Aku berjanji pada diriku sendiri. Dia menatap mata Rangga. Kupastikan kau menyesal seumur hidupmu. Wajah Rangga berubah. Harapan itu lenyap, digantikan oleh kengerian yang dia kenali. Tidak, Askia jangan. Lihatlah dirimu, Rangga, kata Askia, suaranya tanpa ampun, tapi tidak emosional. Kau kehilangan segalanya. Namamu, hartamu, kehormatanmu, akal sehatmu, dan kau kehilangan putramu. Seorang putra yang tidak pernah kau inginkan, tapi kini sangat kau butuhkan. Kau sudah hidup dalam penyesalan itu, kata Askia. Dan penyesalanmu baru saja dimulai. Karena setiap hari kau bangun di tempat ini, kau akan mengingat apa yang kau buang. Dan setiap hari aku bangun di samping putraku, aku akan ingat bahwa aku bebas darimu. Askia meletakkan gagang interkom. Askia, jangan pergi. Kembali. Maafkan aku. Jangan tinggalkan aku. Aku ayahnya. Aku ayahnya. Jeritan histeris Rangga mengikutinya sampai ke koridor. Tapi Askia tidak menoleh. Dia berjalan keluar dari gedung itu, menuju sinar matahari, dan tidak pernah melihat ke belakang lagi. 5 tahun telah berlalu. Waktu telah menyembuhkan luka, dan membangun sesuatu yang baru di atas puing-puing masa lalu. Gedung perusahaan Gunawan yang dulu kaku dan dingin, kini telah berubah. Namanya bukan lagi perusahaan Gunawan, tapi Yayasan Warisan Bintang. Askia, sebagai wali sah Bintang dan pengelola dana perwalian, telah merombak total tujuan dari kekayaan itu. Askia yang sekarang bukanlah Askia yang dulu. Jilbabnya tetap sederhana, tapi matanya memancarkan keyakinan dan kecerdasan seorang pemimpin. Dia telah belajar hukum bisnis, manajemen keuangan, dan filantropi. Dia kini adalah sosok yang dihormati. Wanita yang menggunakan triliunan rupiah warisan putranya bukan untuk kemewahan, tapi untuk sebuah misi. Yayasan Warisan Bintang memiliki satu fokus utama, membantu para ibu tunggal dan anak-anak yang ditinggalkan. Askia membangun rumah-rumah aman, memberikan beasiswa pendidikan, dan menyediakan bantuan hukum gratis bagi wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau yang ditolak haknya oleh suami mereka. Dia mengubah rasa sakit pribadinya menjadi kekuatan untuk ribuan orang lain. Dan Bintang. Dia tumbuh menjadi anak laki-laki berusia 5 tahun yang cerdas, sehat, dan yang terpenting, sangat bahagia. Dia tidak tahu apa-apa tentang kegelapan yang menyelimuti kelahirannya. Dunianya penuh dengan cinta. Dia hanya tahu bahwa ibunya adalah wanita terhebat di dunia, dan kakeknya adalah teman bermain terbaiknya. Pak Gunawan telah menemukan penebusan dosanya. Setelah bersaksi, dia menyerahkan seluruh sisa aset pribadinya kepada Askia untuk dikelola oleh yayasan. Dia pindah dari rumah mewah yang penuh kenangan buruk itu, dan kini tinggal di paviliun sederhana di halaman belakang rumah Askia dan Bintang. Setiap sore,
Pemandangan yang menghangatkan hati terlihat di taman. Pak Gunawan, dengan rambutnya yang kini sepenuhnya memutih, mengajari Bintang cara menanam bunga. Dia menemukan kedamaian yang tidak pernah dia miliki selama 30 tahun pernikahannya. Dia telah kehilangan seorang putra palsu, tapi dia mendapatkan seorang cucu kandung yang tulus mencintainya. Ibu Asih, Ibunda Askia, juga tinggal bersama mereka, memastikan rumah itu selalu dipenuhi aroma masakan lezat dan tawa hangat. Lalu, bagaimana dengan para antagonis? Waktu tidak berbaik hati pada mereka. Di dalam penjara, Ibu Ambar kini menjadi sosok tua yang pahit dan ringkih. Dia diabaikan. Tidak ada yang menjenguknya. Hartanya ludes, pengacaranya pergi. Dia hanya seonggok penyesalan yang marah. Rangga tetap berada di fasilitas rehabilitasi mental jangka panjang. Dia tidak akan pernah pulih. Dia selamanya terjebak dalam 1 hari di rumah sakit itu, bergumam tentang tanda kunci dan anak haram kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Vina telah bebas. Dia menjalani setengah dari hukumannya dan keluar karena perilaku baik. Tapi namanya hancur. Dia menghilang dari peredaran, bekerja di tempat yang jauh dari gemerlap ibu kota, selamanya hidup dalam bayang-bayang skandal itu. Hari itu adalah ulang tahun Bintang yang ke-5. Tidak ada pesta mewah dengan ratusan tamu. Askia hanya mengadakan perayaan kecil di taman. Hanya ada dia, Bintang, Ibu Asih, dan Pak Gunawan. Pak Tulus, yang kini sudah seperti paman bagi Bintang, juga datang membawa kado besar. Mereka bernyanyi, "Selamat ulang tahun," bersama-sama. Bintang, dengan wajah penuh krim kue, tertawa riang saat Pak Gunawan menggendongnya tinggi-tinggi. Malam harinya, setelah Bintang tertidur pulas memeluk robot barunya, Askia berdiri di balkon kamarnya. Dia menatap taman yang kini tenang. Dia teringat pada hari di rumah sakit itu. Teriakan, penghinaan, rasa sakit. Dia mengira hidupnya telah berakhir hari itu. Tapi ternyata, hidupnya justru baru dimulai. Dia memikirkan, tanda kunci, itu. Anomali genetik langka yang diwariskan kakek Bintang. Ibu Ambar dan Rangga melihatnya sebagai kunci untuk membuka harta triliunan. Mereka salah. Bagi Askia, tanda kunci, itu adalah hal lain. Itu adalah kunci yang membuka pintu kebenaran, membebaskannya dari pernikahan yang penuh kebohongan. Itu adalah kunci yang menguji karakternya, memaksanya untuk menjadi kuat. Dan itu adalah kunci yang memberinya kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk putranya, tetapi untuk banyak orang lain. Askia tersenyum. Angin malam membelai jilbabnya. Dia tidak lagi merasa seperti korban. Dia adalah seorang penyintas. Dia adalah seorang ibu. Dan dia telah menang. Dia telah memastikan para penghinanya mendapatkan karma mereka, dan dia telah memastikan putranya mendapatkan kehidupan yang layak dia dapatkan. Dia telah mendapatkan akhir yang paling memuaskan. Kedamaian.